Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Ketegangan politik di Iran kembali meningkat tajam setelah para aktivis oposisi dilaporkan berhasil meretas sistem satelit penyiaran nasional Iran dan untuk sementara mengambil alih siaran televisi serta radio pemerintah pada Minggu malam waktu setempat. Peretasan siaran nasional, seruan terbuka untuk bangkit. Menurut laporan yang beredar luas di media sosial dan dikonfirmasi oleh berbagai sumber oposisi, ketika sejumlah saluran televisi dan radio nasional tiba-tiba terputus dari siaran normal. Dalam jeda siaran tersebut, pemirsa di berbagai wilayah Iran menyaksikan video protes nasional, slogan monarki Zafir Shah, hidup raja, serta pidato dari putra mahkota Iran di pengasingan Reza Pahlavi. Dalam pidatonya, Reza Pahlavi secara tegas menyerukan rakyat Iran untuk bangkit melawan rezim yang ia sebut brutal, mendesak aparat keamanan dan militer agar berpihak kepada rakyat, menyatakan bahwa rezim Teheran telah kehilangan legitimasi moral dan politik. تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. Peristiwa ini dinilai sangat signifikan, mengingat sejak 8 Januari 2026, pemerintah Iran telah memutus akses internet nasional sebagai bagian dari upaya menekan arus informasi dan koordinasi demonstrasi. Tim Reza Pahlavi menyatakan bahwa rekaman video tersebut diambil langsung dari sistem penyiaran internal Iran. Video berhasil didistribusikan ke seluruh negeri meski di tengah sensor ketat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa barikade informasi rezim mulai jebol. Sejumlah tokoh oposisi menyebut peretasan ini sebagai pukulan telak terhadap kendali informasi pemerintah dan simbol bahwa demonstran mulai menembus sistem pertahanan digital rezim. Pada 18 Januari 2026, kantor berita AFP melaporkan bahwa Presiden Iran Mossad Pezeshkian menulis di platform X bahwa serangan terhadap pemimpin agung negara kami sama artinya dengan deklarasi perang total terhadap bangsa Iran. Sementara itu, pada hari Minggu yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menyampaikan pidato nasional, menuding bahwa musuh asing berada di balik eskalasi kerusuhan. Tujuan mereka adalah menghancurkan Republik Islam Iran dari dalam. Trump serukan perubahan kepemimpinan. Di sisi lain, tekanan internasional terhadap Teheran terus meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya secara terbuka menyatakan bahwa Iran sudah saatnya mencari pemimpin baru. Dalam wawancara eksklusif dengan Politico, Trump menyebut Ali Khamenei sebagai orang sakit yang menghancurkan negaranya sendiri, menunjukkan sikap permusuhan terbuka terhadap kepemimpinan Teheran, menandai retaknya hubungan AS-Iran ke titik paling ekstrim dalam beberapa dekade terakhir. Lembaga Hak Asasi Manusia Iran mengungkapkan bahwa berdasarkan sumber internal eksklusif, jumlah korban tewas akibat penindasan demonstrasi diperkirakan mencapai sekitar 12.000 orang, bahkan hingga 16.500 jiwa menurut sejumlah estimasi non-resmi. Namun demikian, angka ini belum dapat diverifikasi secara independen oleh organisasi HAM internasional, termasuk Amnesty International. Lebih mengkhawatirkan lagi, beredar laporan bahwa pasukan keamanan Iran diduga menggunakan senjata kimia beracun. Korban meninggal beberapa hari setelah terpapar zat kimia. Dugaan ini masih dalam tahap investigasi dan belum dikonfirmasi secara internasional. Sebelumnya, pemerintah Iran sempat menunda rencana eksekusi terhadap sekitar 800 tahanan. Namun pada minggu yang sama, juru bicara kehakiman Iran, Jahangir, menyatakan dalam konferensi pers bahwa sejumlah tindakan ini dikategorikan sebagai permusuhan terhadap Tuhan. Dakwaan ini merupakan salah satu pasal terberat dalam hukuman Islam Iran. Hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Pengamat menilai pernyataan ini sebagai sinyal kuat bahwa eksekusi massal masih berpotensi dilanjutkan. Pengerahan militer AS dan sinyal perang. Pada hari yang sama, mantan Duta Besar AS untuk Israel, Daniel Shapiro, menghebohkan publik dengan prediksi bahwa Trump mungkin memerintahkan operasi pemenggalan kepala terhadap Khamenei dalam beberapa hari ke depan. Namun para analis memperingatkan bahwa meski Khamenei disingkirkan, rezim Iran tidak serta-merta runtuh, justru berpotensi diambil alih sepenuhnya oleh Korps Garda Revolusi Islam yang dapat berujung pada pemerintahan militer penuh. Sementara itu, militer AS telah mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir USS Abraham Lincoln
Kapal perusak USS Burns dan USS Michael Murphy dari Laut China Selatan menuju Laut Arab diperkirakan tiba pada 25 Januari 2026. Selain itu, 12 jet tempur F-15E Strike Eagle dari Pangkalan Udara Lakenheath, Inggris telah dikerahkan ke Yordania didukung pesawat pengisian bahan bakar dan transportasi. Pejabat AS menegaskan bahwa langkah ini bersifat pencegahan untuk melindungi kepentingan sekutu, terutama Israel, dan belum ada otorisasi resmi serangan. Menurut laporan Axios, keputusan Trump untuk sementara menunda serangan kemungkinan dipengaruhi oleh peringatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menilai Israel belum siap menghadapi serangan balasan Iran. Analis Axios menyoroti bahwa kemunculan jet F-15E di situs pelacakan publik sangat jarang dan terkesan disengaja sebagai sinyal kekuatan terbuka. Secara umum, para pengamat menilai bahwa 2 hingga 3 minggu ke depan akan menjadi fase krusial. Setelah seluruh aset militer AS siap penuh, Trump akan dihadapkan pada keputusan strategis terbesar, menyerang Iran atau menahan diri. Komando Pusat AS telah diminta menyiapkan dukungan operasi 24 jam selama 1 bulan ke depan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.